Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Yos. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di channel saya yang membacakan cerita horor misteri dan cerita romantis ya, yang bergantian harinya ya. Semoga cerita yang saya buat ini bisa menjadi referensi atau ide bagi teman-teman pembuat film atau pembuat animasi atau penulis buku novel ya. Pada malam ini saya ingin membacakan cerita romantis yang berjudul Pena Cinta di Atas Pondasi. Di sebuah kota kecil yang damai, Maya dan Agus bertemu dalam proyek sukarela pembangunan rumah. Keduanya memiliki semangat sukarelawan yang tinggi dan cepat menemukan kecocokan satu sama lain. Mereka berdua memiliki keahlian yang saling melengkapi sehingga seringkali bekerja bersama. Maya yang bertanya kepada Agus, apa pendapatmu tentang desain ruang tamu ini? Agus yang membalas, aku pikir kita bisa menambahkan sentuhan kayu di sini, membuatnya terlihat lebih hangat. Mereka tidak hanya berbagi pekerjaan sukarela, tetapi juga membagi cerita dan tawa. Pada suatu hari, ketika mereka sedang mengerjakan proyek, turun hujan dengan derasnya. Di bawah payung yang sama, Maya tersenyum pada Agus, dan disitulah benih-benih cinta mulai tumbuh teman-teman. Agus yang mulai pembicaraan lebih dulu ya teman-teman. Ini hujan deras sekali ya. Maya membalas, Ya, tapi rasanya hangat di sini. Terima kasih sudah memberi payungmu. Waktu berlalu, kemudian Maya dan Agus mulai merencanakan masa depan mereka bersama. Mereka membicarakan impian mereka, baik yang terkait dengan proyek sukarela maupun rencana hidup pribadinya. Keduanya menyadari bahwa mereka memiliki visi yang serupa dan ingin terus berkontribusi untuk masyarakat. Maya yang berkata, Agus, bagaimana jika kita membuka proyek sukarela sendiri di masa depan? Agus yang membalas, itu ide yang luar biasa. Kita bisa membuat dampak positif lebih besar lagi. Sayangnya, kebahagiaan mereka tidak bisa berlangsung selamanya teman-teman. Kedua pasangan harus berpisah karena pekerjaan mereka yang membutuhkan perpindahan ke negara yang berbeda. Meskipun sulit, mereka memutuskan untuk mendukung satu sama lain dalam mengejar impian mereka. Agus dengan sedih, ini sulit Maya, tapi kita harus fokus pada pekerjaan kita dan tetap mendukung satu sama lain. Maya membalas, Aku tahu, kita pasti bisa melalui ini bersama. Meskipun berjarak jauh, Maya dan Agus tetap menjaga hubungan mereka melalui panggilan video dan pesan teks. Setiap kali mereka berbicara, ingatan tentang momen sukarela bersama dan pembangunan rumah membuat cinta mereka semakin kuat. Mereka berdua terus menulis kisah cinta mereka, membiarkan pena cinta mereka menari di atas fondasi yang kuat. Agus berkata, aku merindukanmu Maya. Maya yang membalas, Aku juga merindukanmu Agus.
Kita pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Cerita ini menggambarkan perjalanan cinta antara Maya dan Agus yang dimulai dari momen sukarela pembangunan rumah hingga berpisah di negara yang berbeda, teman-teman. Meskipun jarak memisahkan mereka, cinta mereka tetap tumbuh, kuat, dan hidup, menjadi pendorong untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan harapan untuk bertemu lagi di masa depan. 1 tahun berlalu, kemudian 2 tahun, bahkan 3 tahun. Agus dan Mayamu terus menjalani kehidupan yang terpisah dengan tuntutan pekerjaan mereka. Meskipun jarak memisahkan mereka, tekad untuk tetap bersama tidak pernah reda. Pada malam-malam sepi, mereka berdua saling mengenang momen sukarela pembangunan rumah dan berbicara melalui panggilan video. Agus berkata, "Maya, aku merindukanmu lebih dari yang bisa aku ungkapkan." Maya yang mengangguk, Aku juga, Agus. Tetapi kita harus kuat. Ini ujian untuk cinta kita. Walaupun hati mereka terkadang goyah oleh waktu dan rindu, Agus dan Maya saling percaya sepenuhnya. Mereka belajar untuk memahami bahwa tuntutan pekerjaan mereka adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi. Komunikasi yang terus terjaga menjadi penopang kuat dalam menjaga hubungan mereka tetap utuh. Maya yang mengatakan, Agus, terkadang aku merasa begitu lelah, tapi kamu selalu menjadi sumber kekuatanku. Agus yang membalas, kita akan melewati ini bersama, Maya. Tidak peduli berapa lama yang dibutuhkan. Menginjak tahun ke-10, teman-teman. Lama sekali ya. Agus dan Maya meskipun tidak lagi muda, tetap mempertahankan tekad untuk bersatu. Suatu hari, ketika mereka tengah merencanakan liburan akhir tahun untuk berkumpul, kejadian takdir juga mengubah segalanya. Karena kesibukan mereka yang tidak bisa setiap akhir tahun berlibur ya teman-teman. Baru tahun ke-10 mereka bisa ada waktu luang, maksudnya mereka bisa merencanakan liburan akhir tahun ya untuk berkumpul ya teman-teman. Namun kejadian takdir juga mengubah segalanya. Sebuah undangan untuk proyek internasional yang melibatkan keduanya secara bersamaan datang, memungkinkan mereka berdua untuk bekerja di tempat yang sama. Agus yang berkata, Maya, kamu melihat ini, kita akan bekerja di proyek yang sama. Maya yang membalas, tidak mungkin, ini seperti takdir yang akhirnya mempersatukan kita. Jelas ya teman-teman, karena saya ceritakan di sini ketika mereka tengah merencanakan liburan akhir tahun untuk berkumpul pada tahun ke-10, mereka tiba-tiba mendapatkan kabar mereka tidak bisa berlibur karena ada undangan untuk proyek internasional yang melibatkan keduanya secara bersamaan datang. Mereka tidak jadi berlibur bertemu, tetapi ada sebuah undangan untuk proyek internasional yang melibatkan keduanya secara bersamaan datang dan memungkinkan mereka berdua untuk bekerja di tempat yang sama lagi ya teman-teman. Agus dan Maya dengan senang hati menerima undangan tersebut. Mereka bertemu di tempat yang sudah lama dinanti-nantikan. Di bawah langit yang sama, tempat awal mula kisah cinta mereka bermekaran.
Meskipun usia mereka tidak lagi muda, tetapi cinta mereka masih sama kuatnya. Maya yang berkata, Agus, siapa sangka kita bisa bekerja sama lagi setelah begitu lama? Agus yang mengangguk, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan, Maya. Kita telah menantikan selama bertahun-tahun untuk momen ini. Agus dan Maya akhirnya bersatu kembali, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam hidup. Mereka menyelesaikan proyek bersama, membangun rumah impian mereka sendiri di kota kecil tempat mereka pertama kali bertemu. Meskipun usia mereka bertambah, tetapi cinta mereka tak pernah pudar, teman-teman. Mereka mengaungi sisa hidup mereka dengan kebahagiaan, menjaga hati dan kesetiaan satu sama lain hingga akhir hayat. Agus berkata, Maya, bersamamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Maya membalas, Dan bersamamu adalah kebahagiaan yang selalu kuimpikan, Agus. Cerita ini menjadi bukti bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, bahkan waktu dan jarak, walaupun itu sulit ya teman-teman. Agus dan Maya menunjukkan bahwa penantian yang panjang dapat menghasilkan puncak bahagia yang indah, di mana cinta mereka tetap abadi meskipun usia bertambah. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan cerita romantis malam ini ya. Jika teman-teman menyukai video storytelling seperti ini, dukung saya dengan di-subscribe, like, komen, dan bagikan ya. Sampai jumpa di video storytelling besok jam 7 malam ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan selamat malam. Dan selamat beristirahat ya teman-teman.